Perkenalkan, nama saya Dina Siri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang saya buat untuk skripsi saya yang berjudul Sistem Penilaian Keputusan untuk Menentukan Tingkat Kognitif, Validitas, Reliabilitas Soal menggunakan fungsi Multiple Attribute Decision Making atau MADM dengan metode SAL. Ini adalah form awal dari sistem yang saya buat. Untuk menjalankan bisa klik di sini Start Debugging atau tekan F5, atau juga bisa klik menu debug dan klik Start Debugging. Nah, pertama saya akan masuk pada menu kognitif. Dan di sini ada open file. Bentar saya kembali. Nah, di sini adalah tahap untuk dimana dijelaskan file yang akan diinput di sini adalah merupakan file PDF. Nah, di sini adalah tahap yang memberitahukan bahwa jenis filenya adalah jenis file PDF. Di sini ada 3 button. Yang pertama button close, back, dan next. Back untuk kembali ke menu sebelumnya, menu awal. Close untuk menutup program. Nah, ini untuk back. Next untuk melanjutkan. Di sini saya akan klik open file PDF. Nah, ini adalah tahap awal. Ini adalah tahap dari penginputan data kognitif soal. Bagi teman-teman yang baru masuk ke sini pasti akan bingung bagaimana cara penggunaan, maka di sini telah saya sediakan yang namanya panduan. Di pojok kiri atas ada menu panduan, bisa diklik. Nah, ini adalah panduan dalam penginputan penginputan data dalam kognitif ini sendiri. Kita back. Nah, untuk yang pertama adalah kita mengklik open file PDF untuk memasukkan soal berformat PDF untuk membantu dalam penginputan data. Di sini saya akan coba masukkan ini contoh soal. Ini dari SBMPTN ya, soal SBMPTN. Contohnya seperti ini. Dan berikutnya adalah kita membaca soal di sini dan melihat soal ini masuk dalam kriteria yang mana. Di sini ada tabel kriteria. Kira-kira C1 kah, C2, C3 atau sampai C6 yang mana. Setelah itu, ketika sudah tahu kriterianya, kita masukkan di sini kriterianya kriteria apa. Misalnya di sini C6. Bobotnya. Di sini bobotnya kita bisa masukkan. Di sini sebenarnya bobot yang ingin saya gunakan adalah C1 dengan bobot 0,15, C2 dengan bobot 0,15 juga, C3 dengan bobot 0,2, C4 dengan 0,2, C5 dengan 0,15, C6 dengan 0,15. Karena pada setiap soal itu harus memiliki standar. C1 itu 15%, C2-nya 15%, C3-nya 2%, C3-nya 40%, C3-nya 20%, C4-nya 20%, C5-nya 15%, C6-nya harus 15% juga. Seperti itu. Jadi di sini kalau C6 berarti bobotnya harus 0,15. Nanti akan saya masukkan di sini untuk bobotnya di atas sini nanti. Nah, di sini saya masukkan dulu datanya. Pastikan semua data di sini di-input ya. Harus diisi semuanya. Nah, di sini untuk misalnya di sini dari soal misalnya dari nomor 1 sampai nomor 50, kita cek dulu yang mana yang masuk dalam kriteria C6. Jika soalnya tidak masuk dalam kriteria C6, maka di sini kita tulis 0 atau nilainya yang kita input adalah 0. Jika soal tersebut masuk dalam kriteria C6, maka nilai yang kita tulis adalah 1.
Oke, jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu, misalnya yang nomor ini sampai ke atas tidak masuk dalam kriteria C6, maka saya menginput nilainya adalah 0. Sini saya save. Jika saya klik clear, maka data ini akan dibersihkan atau di clear yang ada di dalam kolom-kolom ini. Maka di sini saya ingin save. Oke, jika datanya sudah hilang seperti ini, maka datanya sudah berhasil diinput. Bisa kita lihat di dalam Microsoft Office-nya. Oke, di sini ya, tahap kognitif. Terus dulu ya. Oke, kita buka lagi. Oke, sudah masuk ya C6. Oke, kita kembali lagi. Jadi untuk melihat hasilnya, kita klik di sini di pojok kanan bawah ada button hasil. Klik button hasil. Nah, di sini. Untuk melihatnya kita bisa klik lihat hasil, lihat tabel hasil. Nah, di sini. Nah, jadi untuk ini kita bisa melihatnya dari hasil yang tertinggi karena ini masuk dalam perengkingan. Oleh sebab itu, kita bisa melihat di sini ada C4 dan C1 yang memiliki hasil di atas yang lain. Tapi kita lihat lagi ranking tertingginya yang mana, C4 kah atau C1. Oh, ternyata yang tertinggi adalah C1. Nah, maka soal ini masuk dalam kriteria soal C1. Seperti itu. Oke, jika sudah, maka kita back ya. Kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu validitas. Oke. Nah, di sini yang ini adalah form validitas soal. Nah, di sini kita input dulu namanya. Misalnya DDE1. Terus, nah untuk di sini ini yang sebelah kanan ada input data pendukung untuk soal di bawah ini, untuk validitas soal di bawah ini. Misalnya datanya sudah kita tulis nih atau sudah kita scan atau sudah yang berbentuk PDF. Misalnya data soal atau data soal ini sudah kita buat yang inputannya misalnya nama siapa, dari butir soal 1 sampai sekian dia benar salahnya seperti apa. Nah, jika sudah dimasukkan dalam PDF bisa kita masukkan ke sini dengan klik open file PDF. Nah, namun kalau misalnya tidak ada file pendukung, maka kita bisa langsung aja nih nama, terus input soalnya, misalnya seperti ini. Yang benar, maka inputannya bernilai 1, salah bernilai 0. Oh ya, saya lupa. Untuk sebelumnya, kita bisa klik panduan jika memang bingung dengan pengerjaannya. Di sini ada panduan. Oke, panduan validitas soal. Bisa dibaca dulu sebelum mengerjakan. Oke, back. Di sini untuk yang benar bernilai 1, yang salah bernilai 0. Nah, jika clear, maka datanya akan dibersihkan seperti ini. Oke, datanya dibersihkan. Nah, jika kita ingin menginput lagi, maka bisa diisi lagi. Lalu klik save. Nah, jika datanya sudah terhapus seperti ini, maka
Nah, jika datanya sudah hilang atau sudah dibersihkan seperti ini, maka datanya sudah berhasil diinput. Bisa kita lihat di sini di data penyimpanannya di Microsoft Access atau database-nya. Itu validitas maka berada di C validitas. Nah, ini tadi datanya EE1 ya. Nih, sudah masuk. Oke, kita kembali. Untuk melihat hasil, maka bisa diklik button hasil di bawah sini. Lihat hasil. Nah, ini untuk hasilnya. Jika pada awal masuk ini belum kelihatan tabel yang ini, maka bisa klik lihat tabel untuk menampilkan data tabel ini. Jika sudah, makanya sudah gitu aja. Untuk melihat hasil validitas, maka kita bisa klik hasil. Dan untuk jika kita bingung, kita bisa klik di sini untuk melihat panduan. Panduan validitas. Nah, sekarang kita klik hasil. Oke, di sini telah tampil hasilnya. Soal mana yang valid dan soal mana yang invalid. Di sini yang valid ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang invalid ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mana ya? Oh ya, 8 aja. Oke. Jadi ini untuk hasil validitas soal. Jika teman-teman masih belum yakin dengan hasil ini, bisa dicoba dengan hasil validitas yang sesungguhnya. Mungkin hasilnya tidak akan jauh beda dengan ini, karena metode yang saya gunakan sampai hasil akhirnya juga saya menggunakan metode validitas, dan percobaannya terakhir saya menggunakan tetap untuk rumus validitas itu sendiri untuk menghitung hasil akhir ini. Oke. Ini untuk validitas, cukup sampai di sini. Saya akan masuk pada yang untuk reliabilitas. Untuk reliabilitas ini adalah tahap awal untuk reliabilitas, form awal untuk reliabilitas. Di sini kita bisa klik panduan jika memang bingung, ada di pojok kiri atas. Nah, untuk reliabilitas di sini diisi dengan nama. Di sini ada form input, yang ini untuk input ya, yang sebelah kiri. Sedangkan ini untuk hasil yang di bagian bawah. Kita bisa isi dulu namanya, misalnya bentar, kita cek dulu nih nama dalam reliabilitas ini ada apa aja. Reliabilitas 1. Kita cek dulu nih primary key-nya biar tidak salah. Ada A1, AA2, AA3, AA4, A5, A6, A7. Berarti kita masuk dengan A8. Oke, baik teman-teman. Jadi sebenarnya untuk ini sendiri, setiap primary key dalam database ini tidak boleh sama ya primary key-nya. Jadi kalau misalnya primary key-nya sama, maka data ini tidak dapat diproses atau tidak dapat disimpan lagi. Jadi coba cek lagi untuk primary key-nya. Nah, di sini untuk yang benar bernilai 1 dan yang salah bernilai 0. Oke, jika sudah, maka kita bisa masuk dalam. Jika clear, maka data ini akan dibersihkan. Jika save, maka data ini akan disimpan. Kita save dulu. Oke. Untuk melihat table, kita bisa klik ini, lihat table. Maka hasil tabelnya akan muncul. Oke, yang tadi udah masuk ya, AAD udah masuk nih di atas. Untuk melihat hasil, kita bisa klik ini.
Oke, untuk melihat hasil kita bisa klik lihat table ini ya. Lihat hasil reliabilitas ini. Nah, jadi untuk hasil reliabilitasnya seperti ini, bisa dilihat seperti ini ya untuk hasil reliabilitas. Oke, cukup sampai di sini. Jika ada yang masih kurang, saya mohon maaf. Ini adalah project yang saya buat. Terima kasih dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya.